Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Galuh Triwuliani dengan NIM 20113008. Baiklah, pembahasan kita hari ini yaitu syarat-syarat pernikahan. Yang pertama, pengertian syarat. Huwa ma yatawaqqafu alaihi wujudu syai'in wa yakunu kharijan an haqiqatihi, yaitu sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan tetapi tidak termasuk ke dalam bagian perbuatan tersebut. Macam-macam syarat nikah ada 4. Yang pertama, surutus sihah. Yang kedua, surutul inqadi. Yang ketiga, surutun nafazi. Yang keempat yaitu surutul luzumi. Dalam macam-macam syarat nikah, kita akan membahas yang pertama yaitu surutul inqadi, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam suatu rukun-rukun akad atau di dalam asasnya. Apabila tidak dipenuhi salah satunya dapat mengakibatkan akadnya ini batal. Dalam syarat-syarat nikah yang pertama yaitu ada syurutul inqadi, yang dimana terbagi menjadi 3 bagian syarat. Yang pertama, syarat bagi 2 orang yang berakad. Yang kedua, syarat bagi perempuan. Yang ketiga, syarat syigot akad. Kali ini kita akan bahas syarat yang pertama yaitu syarat bagi 2 orang yang berakad. Yang pertama, mampu melaksanakan akad atau tamyiz. Nah, jika 2 orang tidak dapat mampu melaksanakan akad ini, maka akadnya itu batal atau tidak sah. Karena di dalam syurutul inqadi, jika ada yang syarat yang tidak terlaksanakan, maka akan batal. Selanjutnya yang kedua yaitu mendengarkan ucapan masing-masing. Jika tidak mendengarkan ucapan masing-masing, maka akadnya ini akan batal. Syarat selanjutnya yaitu syarat bagi perempuan. Yang pertama ini, perempuannya itu keperempuanannya harus bersifat hakiki, bukan khunsa musyikil. Nah, yang kedua itu, perempuannya itu bukan perempuan yang diharamkan baik selamanya maupun sementara. Maksudnya ini perempuan bukan diharamkan itu yaitu perempuan yang menjadi istri orang atau perempuan yang sudah menikah. Selanjutnya syarat syigot akad. Yang pertama ini, ucapan ijab qabul terjadi dalam satu majlis. Ijab qabul ini diucapkannya tidak boleh berbeda majlis karena tidak sah atau akan batal. Yang kedua yaitu kesesuaian antara ijab dan qabul dalam ucapan maupun maksudnya. Lalu yang ketiga ini, ucapan yang tuntas atau tidak digantungkan ke masa depan. Syarat nikah yang kedua yaitu syurutus sihah, yaitu syarat sahnya nikah yang harus dipenuhi karena mempunyai konsekuensi syar'i terhadap akad. Yang pertama itu, ada perempuan yang dinikahi bukan perempuan yang haram dinikahi dengan keharaman yang berjangka waktu sementara atau mu'aqqaf. Maksudnya ini, perempuan yang diharamkan itu perempuan yang sudah menjadi istri orang atau yang sedang dalam masa idah. Yang kedua, syigot akad yang digunakan berlaku selamanya, tidak mengandung batasan waktu, atau bisa disebut itu sebagai dengan perjanjian. Yang ketiga, adanya saksi. Yang keempat, adanya kerelaan dan keleluasaan memilih ikhtiar dari keduanya suami istri. Yang kelima, suami istri yang jelas sudah ditentukan. Yang keenam itu, ada suami istri atau wali tidak sedang melaksanakan ihram atau haji dan umroh, karena ketika sedang melaksanakan ihram itu tidak boleh. Yang ketujuh, ada mahar malikiyah. Yang kedelapan, suami istri tidak sedang mengalami sakit yang parah atau kritis. Syarat-syarat nikah yang ketiga yaitu surutun nafazi, yaitu syarat lain yang perlu dilengkapi setelah syarat akad dan syarat sah dan mempengaruhi jalannya suatu akad. Apabila tidak dipenuhi salah satunya menurut Hanafiyah dan Malikiyah, maka nikahnya ditunda mauquf.
Yang pertama itu, suami dan istri mampu bertindak secara hukum, akil, balik, dan merdeka. Yang kedua, suaminya itu harus dewasa, rasyid. Yang ketiga, wali akrob tidak boleh didahului oleh wali abad selama wali akrob masih ada. Yang keempat itu, apabila menggunakan wakil, maka wakil tidak boleh bertentangan dengan wali yang diwakilinya. Syarat-syarat nikah yang terakhir yaitu syurutul luzumi, yaitu syarat yang diperlukan untuk membantu kelanggengan dan kekekalan suatu akad nikah sebagaimana kelaziman yang berlaku. Yang pertama, ada wali yang menikahkan ini tidak hilang kecakapan hukumnya, seperti karena gila atau kurang waras pikirannya. Yang kedua, antara suami dan istri ini memenuhi unsur kafaah. Yang ketiga, apabila tidak kafaah, maka disyaratkan maharnya ini harus mahar mitsil. Yang keempat, suaminya ini tidak memiliki cacat. Maksudnya itu seperti kelamin yang dikebiri dan impoten, sementara istri tidak mengikhlaskannya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.